sebenarnya Bang Rasman melakukan tanggapan seperti itu wajar saja karena dia diusik. Kita kenal baik dengan Bang Rasman ini, dia tidak pernah mengganggu orang jika dia tidak terganggu. Nah, para nabas kan suka spy gitu sama orang gitu. Jadi wajar saja yang dilakukan Bang Rasman seperti itu gitu. Nah, hari ini kita menghormati proses hukum Farhad Abbas kan. Nah, cuman aneh saja, apakah Deddy Mulyadi termasuk novum? Kita bicara novum nih, syarat PK itu novum. Mengerti nggak apa itu novum? Nah, kehadiran Deddy Mulyadi lucu saja. Itu. Nah, satu lagi tentang Tony. Tony terlalu euforia. Sebenarnya niatnya baik, tapi dia memonopoli. Di situ kan kalau nggak salah saya kan ada puluhan pengacara Peggy Setiawan, tapi dia memonopoli seakan-akan. Nah, terjadi mundur wir. Yang lain banyak antri. Jadi Tony mundur. Nah, mungkin dalam hal ini ada pertimbangan bagi Tony untuk dia mundur, dan apakah itu kita dukung atau kita biarkan, kita mendukung kemunduran Tony. Sejak kapan, Ibu? Ya, Bang. Sejak kapan? Yang Ibu tahu? Itu dalam 2-3 hari ini sangat rame di media. Saya lihat dia juga agak stres, sehingga sedih sebenarnya dia melepaskan, tapi karena tuntutan atau nggak tahan dibully, makanya dia kepingin mundur. Nah, inilah akibatnya. Dia kan juga membuli Bang Rasman, ya kan? Jadi nggak boleh seperti itu. Nah, saya mendengar seperti Krishna Mukti ya, dia bilang jangan kita tuding-tuding, kita sesama pengacara itu kan bagus, nggak kayak para nabas langsung spy kepada orang lain. Jadi para nabas, Tony itu juga suka menghujat Bang Rasman seolah-olah dia sudah sempurna gitu. Kalau memang ada Bang Rasman yang tidak ini, lihat aja, nggak perlu ikut. Kalau kamu nggak mampu, diam, ya kan? Nah, itu maksud saya. Tapi kalau kamu mampu, lawan. Sekarang kamu yang dilawan, akhirnya gimana? Mundur kan? Nah, mundur wir, masih banyak yang antri. Bu, melihat PK Saka Tatal ditolak, bagaimana Bu? Ya, kita kan sudah lihat rapinya putusan itu dari PNPT, Mahkamah Agung sudah ingkrah berkekuatan hukum yang tetap, dimulai lagi dari Prapit, semua tidak ada, kalah semua. Nah, akhirnya mereka ditahan, bahkan ada garasi. Nah, tiba-tiba mereka PK terakhir ini ya, karena ini PK kedua. Namun yang dikatakan PK adalah novum. Apakah, sekali lagi saya tanya, apakah termasuk novum Deddy Setiawan? Deddy Mulyadi. Apakah itu termasuk novum? Kalau menurut hemat kita tidak. Kenapa? Dihadirkan. Akhirnya dia sendiri yang nolak. Dia buat kehadiran, kemudian dia tolak lagi karena Dedek nggak datang. Juga Dedek dan Aib. Apakah juga ini novum? Keterangan itu apakah novum? Yang novum itu ada bukti baru. Bukan keterangan, alat bukti baru. Bukan keterangan. Keterangan si Dedek, keterangan yang lain. Itu siapa yang dapat membuktikan? Memberikan bukti bahwa kita ini benar. Oh, saya dulu berbohong, oh saya sekarang berbohong. Yang mana yang bisa dibuktikan? Siapa yang dapat membuktikan kebohongan mereka? Yang jelas mereka berbohong.
hari ini atau yang dulu. Kalau yang dulu kan sudah diuji dengan putusan, udah ingkrah. Berarti Dede Liga Akbar itu menurut Ibu Neti ini benar-benar berbohong, keterangan nggak bisa dibuktikan ya? Iya, dia hanya bilang alasan kebohongannya itu tidak masuk akal. Mereka yang berbohong itu tidak punya alasan yang kuat, tidak punya alasan yang masuk akal. Umpamanya mereka berbohong seperti ini. Saya dulu minum ini loh, bohong, padahal saya minum ini. Baru jelas. Ini kebohongan apa? Hanya mulut doang. Nggak bisa. Jadi itu kita minta mereka yang berbohong cari bukti kebohongannya, cari kesaksian dalam kebohongan Anda, baru itu bisa dinyatakan. Jangan hanya hadir hari ini 2 perempuan tentang Pina, jam berapa Pina suka pinjam uang ini, apakah itu novum? Sekarang dia laka lantas atau dibunuh? Katanya laka lantas, katanya tidak dibunuh, katanya Saka Tatal tidak terlibat. Buktikan Saka Tatal tidak terlibat. Sedang waktu kesaksian pamannya Saka Tatal menyatakan Saka Tatal ada di rumah cuman maghrib. Setelah itu saya pulang. Saya tidak tahu Saka Tatal kemana setelah itu. Kata Saka Tatal dia langsung nggak kemana-mana, tapi ada di bengkel. Kemudian ada lagi di SPBU. Kan gila. Satu lagi tentang Peggy. Kita lihat di AP-nya, Facebooknya. Dari tanggal sekian, tanggal 1 sampai tanggal 24 dia live. Dia maksudnya aktif. 25, 26 sampai 30 Agustus sampai 2 September. Dia hilang dari Facebooknya. Di mana dia? Ada yang bilang dia ada di kampung, ada di Cirebon. Nah, sekarang kita tidak bisa nuduh. Kenapa? Yang membilang dia di Cirebon itu belum dipanggil. Saya melihat Peggy ada di Cirebon. Itu belum bisa kita buktikan karena dia belum dipanggil, belum diperiksa. Nah, ini berjalan pelan-pelan karena hukum dunia, hukum Tuhan, apalagi hukum sosial itu ini luar biasa.